Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anakku, siswa kelas 6? Semoga kita semua sehat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, siswa-siswi kelas 6 SDIT Salsabila, pada pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang operasi hitung campuran bilangan bulat. Alhamdulillah, penjumlahan, pengurangan, pembilangan bulat, pembagian, dan perkalian bilangan bulat sudah kita pelajari semua. Sekarang, bagaimana jika kita dicampur keempat operasi hitung itu? Oke, sebelum kita belajar, yuk seperti biasa berdoa terlebih dahulu. Isti'adah dan doaan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma Allahumma fa'ni bima alamtani wa alimni ma yanfa'uni wa zidni ilma. Oke, langsung saja teman-teman, operasi hitung campuran bilangan bulat itu bagaimana? Kita mulai dengan langkah-langkah pengerjaannya. Yang pertama, aturan mainnya adalah operasi hitung dalam tanda kurung dikerjakan pertama kali. Jadi kalau kalian menemukan tanda kurung, tapi ingat ya, tanda kurung di sini itu di dalamnya adalah sebuah operasi hitung. Baik itu tambah, kurang, kali, atau bagi. Kalau tanda kurung yang hanya untuk menunjukkan bahwa dia tanda positif negatif itu tidak berlaku ya. Itu hanya untuk menunjukkan saja bahwa bilangan tersebut pakai kurung negatif ya. Maksud di sini adalah tanda kurung yang berisi dengan operasi hitung teman-teman ya. Yang kedua, operasi hitung yang lebih tinggi tingkatannya yaitu perkalian dan pembagian. Jadi ketika kalian cek tanda kurung ada tidak, oke, operasi hitungnya dalam tanda kurung, oh tidak ada. Lanjut nomor 2, ada perkalian atau pembagian kah? Oh, tidak ada. Berarti mundur lagi cari. Perkalian pembagian lebih tinggi tingkatannya dibandingkan penjumlahan pengurangan. Ya. Jadi cari dulu perkalian pembagian. Kalau tidak ada, kalau ada, kerjakan terlebih dahulu itu. Kalau tidak ada, lanjut ke penjumlahan pengurangan. Yang ketiga, operasi hitung yang setingkat, yaitu penjumlahan pengurangan itu setingkat teman-teman. Perkalian pembagian setingkat. Dikerjakannya adalah dari sebelah kiri dulu. Oke, jadi tolong pahami langkah-langkah atau aturan main dalam mengerjakan operasi hitung campuran bilangan bulat. Di sini teman-teman lebih dikenal dengan kabataku. Nah, K kali ba bagi ta tambah ku kurang. Jadi urutannya kabataku. Sebenarnya yang paling tertinggi adalah tanda kurung. Jadi takabataku. Oke, seperti itu. Kita langsung aja teman-teman ya. Di sini ada contoh soal yang ada di buku paket kalian, yaitu di halaman 24. Kita bisa cek, silakan buku paket yang sudah kalian buku paket yang sudah kalian siapkan, kalian buka, cek di halaman 24 contoh soal. Contoh soal yang pertama adalah 21 tambah negatif 5 dikurang negatif 18. Ini maksud Bapak tadi yang di awal tanda kurung. Tanda kurung itu yang kalau hanya sebatas menunjukkan bahwa dia tandanya negatif atau positif nih kayak gini, ini bukan tanda kurung yang urutan pengerjaan terlebih dahulu, bukan teman-teman ya. Jadi Pak ini tanda kurung Pak, ini dulu dengan ini Pak, bukan. Hati-hati teman-teman ya. Tanda kurung yang ini adalah hanya untuk menunjukkan bahwa 5 tandanya negatif, 18 tandanya negatif. Bukan tanda kurung yang di dalamnya ada operasi hitung suatu bilangan, dua buah bilangan. Lantas bagaimana cara mengerjakannya? Kalau ini kan cuma ada operasi tambah dan kurang. Tadi di langkah kedua atau yang nomor 2 tambah dan kurang itu sama kuat. Kerjakan yang paling kiri teman-teman. Maaf ralat, yang ketiga teman-teman ya. Aturan yang ketiga adalah tambah kurang sama kuat, lalu kerjakan yang paling kiri. Oke, kita fokus ke yang kiri teman-teman. 21 di sini. Tapi ini perhatikan plus sama min. Nah, dua tanda berdekatan. Min sama min, dua tanda berdekatan. Ingat, ketika di pembelajaran penjumlahan pengurangan bilangan bulat, itu kalau ada tanda yang berdekatan, kalian leburkan terlebih dahulu, teman-teman. Ya, plus min. Nah, masih ingat kan? Sapo apa bene? Jawabannya bene ya, beda tanda jadi negatif nanti akan berubah. Lalu yang ini min min.
Sapo apa bene? Benar, yang menjawab sapo. Sama tanda akan jadi positif. Oke, kita coba tulis kembali ya. 21, kita tulis kembali. Plus min, bene, beda tanda dia jadi negatif. 5-nya kita tulis kembali. Min, sapo sama tanda jadi positif. Tulis positifnya. 18 tulis kembali. Pak, yang min ini kemana Pak? Min ini dileburkan teman-teman menjadi positif. Sapo sama tanda positif. Plus min, bene, beda tanda jadi negatif. Plus ini kemana Pak? Dileburkan teman-teman ya. Itu bahasa untuk memudahkan kalian dalam mengerjakan operasi hitung penjumlahan pengurangan bilangan bulat. Sama dengan berapa? Kerjakan oleh paling kiri, 21 dikurang 15. Ini gampang banget teman-teman ya. 21 kurang 15 itu jawabannya berapa? Nggak usah pakai tabel ini teman-teman ya, karena hasil pasti akan positif ini. Karena yang dikurangnya itu bilangan yang lebih besar. 21 kurang 15. Ini waktu kalian kelas sebelum belajar bilangan bulat pun pasti udah tahu. Jawabannya berapa teman-teman? 6 ya. Tambah, tulis kembali 18. Berapa 6 tambah 18? Jawabannya adalah 24. Gampang ya? Oke, soal nomor 2. Di sini min 10 kali 4 bagi negatif 8. Sama ya, ini aturan nomor 3 teman-teman. Operasi hitung kali bagi sama kuat kerjakan paling kiri. Bukan berarti kali lebih kuat teman-teman ya daripada bagi, tapi karena kali sebelah kiri ini, nanti next time kalau kalian menemukan bagi dan kali dulu, jelas bagi dulu yang harus dikerjakan teman-teman. Begitupun yang tadi ini ya. Oke, Bapak belum perkuat lagi. Ini ada min sama plus, bukan berarti min kuat teman-teman ketimbang plus, karena minnya ada yang paling, min itu posisinya paling kiri, kerjakan dulu kurang. Kalau nanti misalnya nomor 1 tambah baru kurang, berarti tambah dulu baru dikurang. Paham ya? Oke, kita mulai. Di sini kali dan bagi kerjakan dulu kali. Nah, perkalian bilangan bulat pun berlaku sapo bene teman-teman. 10 tandanya apa? Negatif. 4 tandanya apa? Positif. Sapo apa bene? Benar, yang menjawab bene. Beda tanda akan menjadi negatif. Kita tulis teman-teman ya. Jawabannya pasti negatif. Tinggal cari. Ini yang teman-teman yang bertanya, Pak, ini bisa pakai tabel nggak? Jelas nggak bisa. Seperti halnya waktu kemarin tuh, jika penjumlahan pengurangan bilangan bulat, angkanya besar-besar, bisa menggunakan tabel. Ya, ini bisa ada cara lain, Pak. Ini nggak ada cara lain. Kalian harus tahu perkalian dari 10 kali 4 berapa. Masih gampang ini teman-teman ya. Jawabannya berapa? Benar, yang menjawab 40. Kita tulis kembali dibagi negatif 8. Kita perhatikan lagi tanda teman-teman. Jangan langsung asal bagi dulu. Lihat 40 tandanya negatif, 8 tandanya negatif. Sapo apa bene? Benar, yang menjawab sapo sama tanda pasti akan menjadi positif. Positifnya positif berapa? Tinggal kalian bagi. Lagi-lagi harus hafal perkalian dan pembagian teman-teman. Jika tidak bisa perkalian pembagian, yuk mumpung masih ada waktu, hafalkan perkalian dasar dari 1 sampai 10 teman-teman. Bapak yakin kalian bisa. Seperti halnya ini, kalau sudah hafal 40 bagi 8 berapa hasilnya? Benar, bagi yang menjawab 5 teman-teman. Ya, oke, positif 5. Gimana? Udah 2 soal? Lanjut satu soal lagi contoh ya, karena di buku paket pun kalian ada 3 contoh soal. Dan contoh soal yang ketiga ini Bapak lihat ternyata ada 4 contoh soal teman-teman. Afwan, ada 4. Ini baru soal yang ketiga. Nanti nomor 4 kita bahas ya. 3 dulu. Operasi hitungnya adalah tambah dan kali. Nah, ini baru nih. Kena sifat langkah yang kedua. Urutan pengerjaan terlebih dahulu adalah kali bagi, baru tambah kurang. Ya, kabataku. Di sini ada kali. Kali dulu kerjakan. Sebelah kanan sini teman-teman ya. Berarti 35-nya kalian tulis kembali teman-teman ya. Sekarang kita prediksi dulu nih. Kali di sini dia 2 tandanya negatif, 40 tandanya positif. Sapo apa bene? Benar, yang menjawab bene. Nanti inget-inget ya, nanti bakal jadi negatif. Yang ini. Kita mulai ya. 35 nih. Tadi di sini beda tanda jadi negatif. Kebetulan di sini adalah positif. Nah, jadi berdekatan teman-teman ya. Negatif dengan positif apa? Masih bene ya. Beda tanda jadi negatif. Seperti itu teman-teman.
Bapak ulangi lagi. 40 kali negatif 2. Negatif 2 kali 40. Dia bene. Pasti hasilnya jadi negatif. Negatif yang tadi hasil dileburkan ya, hasil perkalian bilang bulat itu, di depan ini operasinya tambah, teman-teman. Tadi min sama plus. Min sama plus itu menjadi bene. Beda tanda jadi negatif. Tinggal 2 kali 40. Berapa 2 kali 40? 80. Berapa hasilnya? Nah, ini coba kita pakai tabel kalau kalian ragu. Angkanya besar. Oke, tapi sebenarnya udah bisa diprediksi teman-teman ya. 35 kurang 80 secara logika 35 itu lebih kecil ketimbang 80. Hasil pasti negatif. Ya. Beda dengan tadi 21 dikurang 15. Contoh soal nomor 1 ini teman-teman. Coba dilihat dulu. 21-nya kan lebih gede kan dibandingkan dengan 15. 21 kurang 15 pasti hasilnya masih positif. Tapi yang ini 35 kurang 80 teman-teman akan memberikan hasil negatif. Kalau masih ragu, kita gunakan tabel. Buktikan. Yang sebelah kanan, kolom yang sebelah kiri, kolom pertama positif, kolom kedua negatif. 35 bilangan positif apa negatif? Lihat di depannya nggak ada tanda, berarti dia positif. 80 tandanya lihat di depan sini kurang ya. Kalau kurang berarti dia negatif. Siapa yang pindah? Jelas yang kecil pindah ke yang besar. Yang kecil di sini adalah 35. Dia akan pindah. Ingat kalau dia berpindah kalian tinggal dikurang. Berapakah? 0 kurang 5 nggak bisa, pinjam ke 8 jadi 7. 10 kurang 5 jawabannya 5. 8 tadi dipinjam 1 jadi 7. 7 dikurang 3 jawabannya 45. Karena pengerjaan di kolom negatif, tanda berarti negatif. Jawaban negatif 45. Ya kan? Negatif kan? Nah, atau Pak, saya dengan tabel sepertinya sudah tidak perlu Pak. Saya tinggal dihafalin, dibayangin. That's a good job. Great job. Keren ya. Kalau kalian sudah bisa dibayangin, Pak ini plus sama kita tabelnya hilangkan, misalkan dibayangkan nih. Pak ini 35 dia plus 80 min. Beda tanda Pak. Beda tanda pasti ada yang pindah. 35 yang pindah Pak. Berarti ini di kolom negatif. Hasilnya pasti negatif Pak. Karena dia pindah berarti dikurang. 80 dikurang 35, 45. Negatif 45 hasil akhirnya. Keren kalau bisa kayak gitu. Hebat ya. Oke, soal nomor 4 terakhir untuk contoh 64. Nah, ini ada penulisan tipe ya. Tipe di sini tuh di buku paket kalian kali harusnya bagi, yang ini di sana tambah harusnya kali ya. Oke, jadi ini soalnya kita patokan yang ini teman-teman ya. 64 dibagi buka kurung min 12 tambah 4 kurung tutup kali 5 sama dengan berapa? Ingat, urutan yang pertama adalah tanda kurung ya. Nah, ini tanda kurung yang bawa maksud, teman-teman. Di dalam tanda kurung ini ada sebuah operasi. Yang minimal ada 2 buah bilangan yang akan dioperasikan. Kalau cuma satu gini doang, bukan tanda kurung yang operasi buat urutan pengerjaan, teman-teman. Ini mah tadi tanda negatif, menunjukkan tanda negatif kurung ini ya. Yang dimaksud adalah ini, dalam kurung ini ada sebuah operasi. Jelas ini dulu yang dikerjakan, teman-teman. Ya. Oke. Di sini negatif 12 tambah 4. Kalau masih ragu, kalian ini tanda kurung ya. Tanda kurung kerjakan dulu. Boleh pakai tabel. Ya, coba pakai tabel dulu ya. Kalau yang udah bisa tanpa tabel, that's good job. Oke, negatif 12 tambah 4. Kita bikin tabel. Oh, 64-nya tulis kembali. Baginya tulis kembali. Ya, ini kita cari nih berapa hasilnya negatif 12 tambah 4. Kolom pertama positif, kolom kedua negatif. 12 tandanya negatif, simpan di kolom negatif. 4 tandanya lihat di depan positif. Nah, siapa yang pindah? Jelas yang kecil. 4 pindah ke 12. Ketika dia berpindah pasti dikurang, ya kan? Kalau dia di kolom yang sama, nah berarti ditambah. Ini karena dia di kolom yang berbeda, berpindah tempat dikurang. 12 kurang 4 berapa? 8. Ada di kolom apa dia? Negatif. Jadi jawaban negatif 8, teman-teman. Pakai kurung ya, untuk menunjukkan bahwa dia ini tandanya negatif. Karena kalau nggak ada kurung nanti seolah-olah seperti dibagi dikurang kayak gitu teman-teman ya. Makanya ini wajib pakai tanda kurung. Lanjut di sini kali 5 kita tulis kembali. Nah, sekarang operasi hitung apa yang muncul? Yaitu bagi dan kali. Nah, ini tadi teman-teman. Tadi di nomor 2 kali dan bagi. Kerjakan yang paling kiri sama kuat mereka. Kali dulu jelas. Ini bagi dan kali sama kuat. Kerjakan dulu apa? Bagi teman-teman ya.
64 bagi min 8. Nah, 4 tandanya positif, 8 tandanya negatif. Sapo apa bene? Benar, yang menjawab bene. Beda tanda pasti jadi negatif. Tinggal 64 bagi 8. Ini yang Bapak dari tadi ngewanti-wanti sama kalian. Nah, hafalkan ya, hafalkan perkalian pembagian. Kalau nggak hafal ini susah teman-teman. 64 bagi 8 berapa jawabannya? Benar, yang menjawab 8. Kali 5 kita tulis kembali. Setelah ini gimana? Ini sapo apa bene? Perkalian bilangan bulat? Benar, yang menjawab bene. Jika dia bene, beda tanda, hasilnya pasti negatif. Negatif berapa? 8 kali 5 tadi udah ya. 40. Masya Allah. Tandanya negatif 40 hasilnya ya. Itu teman-teman ya. Oke, jika kalian dirasa misalkan ada yang masih kurang paham, boleh di pause, replay lagi di menit keberapa, kalian diulangi kembali, masih belum bisa juga, boleh tanya pada guru kalian di kolom tanggapan. Atau jika ada kekeliruan dalam penjelasan di sini, silakan kalian sampaikan di kolom tanggapan ya. Oke, yuk ini terakhir untuk kalian kerjakan soal berikut ini. 3 soal ini kerjakan, catat kalian, lalu kalian masukkan di kolom tanggapan ya. Yang mengerjakan akan mendapatkan poin untuk kalian pastinya dari guru kalian masing-masing. Yang tidak mengerjakan, yuk gak apa-apa salah juga. Jangan takut untuk salah teman-teman. Justru kalau kalian tidak mencoba, kapan kalian bisanya? Ya, oke. Sekian saja pembahasan untuk kita hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis bersama-sama. Isti'adah dan doaan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.